Semangat zaman modern dengan tingginya nilai-nilai rasionalisme, humanisme, dan individualisme berdampak pada perkembangan seni rupa. Seni rupa sebelumnya berada di bawah otoritas keagamaan yang mendominasi pemerintahan. Karya seni melukiskan peristiwa dari kitab suci yang dibuat dalam ukuran besar untuk mengisi ruang-ruang arsitektur yang pada masa itu cenderung tinggi dan luas sebagai wujud kebesaran Tuhan. Namun, semua berubah ketika revolusi industri menyerang. Modernitas mengawali perjalanan pada pemurnian art for the sake of art, seni sebagai seni. Seni yang otonom, merupakan salah satu pilar seni rupa modern dengan ciri-ciri kebaruan, keaslian, dan kreativitas. Di Prancis, pada tahun 1874, lahir gerakan seni impresionisme yang menjadi awal kemunculan seni yang subjektif. Cézanne, Renoir, dan Manet merupakan avant-garde impresionisme yang ditolak oleh art salon karena gaya lukisnya yang dianggap hanya menampilkan impresi. Tindakan mereka menentang konvensi dan kekuatan institusi pada saat itu merupakan terobosan bagi inovator abad berikutnya, bahwa seni bukan mengenai apa yang digambarkan, melainkan bagaimana seni digambarkan. Tahun 1880-an, gaya seni berkembang menjadi neo-impresionisme. Seniman bekerja menggunakan teknik divisionisme atau pointillisme. Seniman neo-impresionisme percaya bahwa pencampuran warna akan terlihat langsung oleh mata, tanpa perlu mencampurkannya di atas palet. Berikutnya, berkembang gerakan seni post-impresionisme, yang digagas oleh seniman sekaligus kritikus asal Inggris, Roger Fry, melalui pameran Manet and the Post-Impressionists. Seiring puncak perjalanan post-impresionisme, berkembang pula gaya Fauvism pada tahun 1904 di Salon d'Automne di Paris. Fauvism berhasil menghancurkan konsep tentang ruang yang tradisional. Henri Matisse, melalui karyanya yang berjudul Woman with a Hat, dan Maurice de Flaming dengan House at Chateau, memperlihatkan kualitas estetik yang kasar, warna cerah dan kontras, dan goresan yang lebih spontan. Post-impresionisme tetap menjadi akar perkembangan gaya-gaya seni selanjutnya. Seniman-seniman terkenal post-impresionis misalnya Gauguin, Cézanne, dan Van Gogh. Gauguin dengan karyanya Where Do We Come From yang menggambarkan fantasi dan imajinasi, menolak objek yang ada di dunia nyata, dan menangkap sesuatu melalui aspek spiritual. Gaya seni yang menggunakan bentuk, warna, dan lambang untuk menciptakan makna. Inilah yang akan berkembang menuju gaya seni simbolisme, pintu gerbang utama menuju seni abstrak. Cézanne dengan karya Bibi Muskwari menggantikan kenyataan konseptual dengan kenyataan perseptual sebagai cikal bakal perkembangan seni formalisme, yaitu Kubisme. Kubisme yang mulai berkembang di tahun 1906 merupakan gaya seni yang identik dengan penyederhanaan bentuk, membaginya ke dalam fragmen dan mendeformasi objek. Kubisme dibedakan menjadi kubisme analitik dan kubisme sintetik. Pada kubisme analitik, metode yang digunakan adalah analisis visual dengan menampilkan ruang multitampak dan ruang multiwaktu. Dalam kubisme analitik, karya lebih mudah dipahami secara visual dan penggunaan warnanya cenderung monokromatik. Seperti yang terlihat pada karya Picasso de Demoiselle d'Avignon. Sedangkan dalam kubisme sintetik, secara visual karya seni terlihat lebih abstrak dan terkolase. Salah satu contohnya adalah karya dari Joan Gris yang berjudul The Sunblind pada tahun 1914, yang juga menunjukkan bahwa kubisme sintetik menggunakan lebih banyak warna dibandingkan kubisme analitik. Selanjutnya, seniman post-impressionisme Van Gogh melalui karyanya yang berjudul Starry Night seakan membuka gerbang awal perjalanan seni rupa menuju gaya ekspresionisme dengan warna simbolik yang digambarkan secara berlebihan. Seni berfungsi untuk menghilangkan realitas dan mengedepankan emosi jiwa maupun perasaan seniman. Manifestasi utama gaya seni ekspresionisme adalah De Broek dan De Blauwriter. De Broek dalam bahasa Inggris The Bridge berarti jembatan. Berkembang pada tahun 1905, De Broek memiliki pandangan untuk menjembatani seni dan kehidupan. Ditampilkan melalui ciri khas estetiknya, melalui suasana gelap dan muram, seperti karya Ernest Ludwig berjudul
Wall Street. Masih di Jerman, gerakan seni di dalam ekspresionisme Jerman termanifestasi melalui The Blau Reiter, pameran yang dibuat oleh Kandinsky dan Franz Marc pada tahun 1911 dilanjutkan dengan penerbitan esai Almanach The Blau Reiter pada tahun 1912. The Blau Reiter memiliki pandangan bahwa seni yang diciptakan harus menghasilkan hubungan yang lebih murni dan lebih selaras dengan dunia. Hal ini diwujudkan melalui karya Marc The Large Blue Horses dan Kandinsky Study for Improvisation. Di tengah-tengah perkembangan kubisme, seniman-seniman Italia menggagas gerakan seni futurisme di Paris, Prancis, dengan menerbitkan manifesto yang berjudul The Founding and the Manifesto of Futurism pada tahun 1909. Karya Gino Severini, Dynamic Hieroglyphic of the Balta Barin, memperlihatkan ciri karya futurisme yang menolak ide klasik seniman simbolisme dan sangat tertarik terhadap perkembangan teknologi. Semangat kebaruan zaman modern untuk memurnikan seni semakin terlihat berkat kemunculan gerakan suprematisme pada tahun 1913 yang dipelopori oleh Kazimir Malevich, menyebarkan upaya untuk membebaskan karya seni dari dunia representasional, menampilkan objek-objek yang tidak ada di alam, serta memisahkan diri dari tanggung jawab politik, sehingga bentuk visual karya seni pada masa itu seperti Black Square dan White Square on Square karya Kazimir Malevich. Pada masa inilah dikenal istilah White Cube sebagai metode penataan ruang pameran. Tidak terpaut jauh dari suprematisme, di Rusia pada tahun 1917 muncul gerakan seni yang bernama konstruktivisme. Lahir dari gagasan kubisme dan futurisme, meskipun memiliki kemiripan ciri estetik dengan suprematisme, terlihat pada karya Lissitzky, The White Beats Red Wedges, bukan berarti gerakan konstruktivisme menjauhi masyarakat. Mereka percaya bahwa karya seni memberikan dampak pada perkembangan manusia. Bahkan seniman-seniman bekerja pada bidang industri sehingga dikenal istilah produktivisme. Namun karena gagasannya tidak sejalan dengan Marxis, perlahan-lahan konstruktivisme mulai luntur. Modernisme membawa seni menjadi lebih abstrak. Sekitar tahun 1917 di Leiden, gerakan The Still membawa semangat rasionalisme dan sistematis pada karya seni. Kekhasan bentuk geometris dan warna-warna primer menciptakan bentuk estetik baru yang dapat diaplikasikan ke berbagai bidang. Pecahnya Perang Dunia I yang menggemparkan dunia tidak menghentikan perkembangan seni rupa. Swiss sebagai negara yang netral menjadi tempat berkumpulnya para seniman dan berkembanglah gerakan dada pada pertengahan Perang Dunia I. Dada dalam bahasa Perancis merupakan istilah kuda kayu yang diasosiasikan sebagai pembeda diri dengan masyarakat konvensional. Visi utama gerakan dada adalah menyebarkan sentimen anti perang hingga Perang Dunia I berakhir. Dada adalah gerakan yang merespon kekacauan dengan kekacauan. Abstrak ekspresionis merupakan gerakan seni selanjutnya. Istilah ini pertama kali digunakan oleh kritikus Robert Coates pada tahun 1946 terhadap karya-karya Hans Hofmann. Dalam tangga menjunjung tinggi nilai modern, memurnikan seni sebagai seni, ciri estetik abstrak ekspresionis menghadirkan objek non-representasional serta non-objektif. Gerakan abstrak ekspresionis juga dimanfaatkan untuk membangun cita abstrak ekspresif yang kuat serta menampilkan intensitas emosional yang kuat. De Kooning dan Rothko merupakan beberapa contoh seniman abstrak ekspresionis. Abstrak ekspresionis akan membuka lebih banyak gerbang perkembangan seni rupa modern. Pada akhirnya, proses munculnya gerakan-gerakan seni rupa tidak terlepas dari gagasan yang sebelumnya telah ada, maupun keadaan sosial di sekitarnya. Namun, seluruh gerakan seni tersebut berlandaskan prinsip modern, art for the sake of art. Hingga bagaimanapun perkembangan seni rupa hingga saat ini adalah memurnikan seni dan berbagai upaya dan inovasi selalu muncul pada karya-karya seniman. Hingga tidak usah heran lagi ya, kalau konsep sebuah seni semakin beragam. Bisa jadi itu sebuah upaya untuk mencapai kemurnian seni sendiri. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai seni rupa modern. Bahwa seni rupa modern berpegang pada prinsip pemurnian seni sebagai seni. Semoga video ini dapat membantu dalam memudahkan kalian untuk lebih mengenal seni rupa modern. Sampai sini dulu dan sampai jumpa.